Jadi kayak perempuan, dari perempuan nggak beraturan itu bang. Hancur ya. Entah kenapa pas gue ngeliat madep cermin itu, gue ngeliat tuh sosok kayak ini ada dua nih bang. Pernah ditemuin bayi mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan salah satu narasumber lagi nih. Dia tuh punya pengalaman seputaran di kampungnya ketika dia mudik. Karena dia tuh mudiknya tuh katanya tuh setelah lebaran. Dan ternyata tempat yang dia tinggalin itu karena memang di kampung itu mbahnya tuh udah pada meninggal gitu kan. Jadi ada satu rumah yang kosong dan itu tuh kosongnya selama 4 tahun. Jadi mereka mudik dari Jakarta ke sana, itu tuh ninggalin rumah yang kosong itu. Dan yang paling parahnya adalah pekarangan depan rumahnya pernah dibuang yang namanya ya bayi gitu kan. Dan itu tuh benar-benar dia tuh dapat kejadian yang serem banget. Nah, lu pengen tahu ceritanya kayak gimana? Lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang punya cerita atau mau jadi narasumber di channel gua, jangan lupa DM ke Instagram gua yaitu samsul.1010. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan update terbaru dari video gua. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke gosip horor. Gosip horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan kenalan dulu sama abang kita yang ada di sebelah nih. Halo bang. Halo. Namanya siapa bang? Anjar. Anjar dari mana nih? Halim. Wah, Halim. Oh ya, Deket lumayan lah. lah ya, dekat lah. Deket lah. Kesibukannya apa sekarang? Begawe aja sih bang. Gawe. Udah Iya. nikah belum sih? Oh udah kamu udah. Anak? 2 dong. Widih, lumayan luar biasa. Puasa masih lancar bang? Alhamdulillah lancar Alhamdulillah kita. lancar. Oh ya bang, tadi kan lu bilang tuh lu tuh punya cerita waktu pengalaman lu pas pulang mudik dan kebetulan lu tuh tinggalnya tuh di rumah apa ya? Bisa dibilang rumah yang jarang ditinggalin. Dan yang gua denger sih endingnya tuh ternyata si rumah itu tuh bekas pembuangan bayi. Ya? Nah itu tuh awal mulanya tuh lu dapat kejadian apa sih ketika mudik? Nah, mulanya sih kan gua mudik itu kan habis lebaran lah bang, kan habis lebaran kita mudik, ya kan itu di tahun 2014an kalau nggak salah, 2014. Nah, gua mudik itu nyampe tuh di subuhan gua nyampe, istirahat lah gua istirahat, ya kan. Nah, itu gua ada inisiatif lah yang namanya kita ini kan 2 keluarga ke kampung. Gua sama keluarga uak gua lah, sebutlah keluarga uak gua kan ya. Nah, gua inisiatif pengen tahu aja yang namanya sawah peninggalan mbah gua tuh di mana aja sih. Oh Nah, ya kan ya. Nah, gua mau tahu kan tuh kan ya. Kebetulan gua punya saudara juga di kampung dong, ya kan. Karena dia yang di kampung, nah gua mau minta anter lah. Nah, gua minta anterin lah sama dia lah. Jadi sorenya itu setelah asar kalau nggak salah ya, gue jalan kisaran 1 kiloan dari rumah yang gue tinggal tuh kan. Nah itu emang kebetulan rumah yang gue tinggal itu rumah mbah gue yang emang udah nggak dihuni lagi bang. Oh udah jarang dihuni banget? Bukan jarang lagi, udah nggak dihuni. Oh udah nggak dihuni. Udah nggak dihuni. Jadi emang mbah gue itu kan meninggal kan di 2011 ya kan, mbah yang laki. Kalau yang perempuan udah meninggal di kelas gue 5 SD lah, udah lama itu, kisaran 2021 kalau nggak salah kan ya. Nah, selang 3 tahun 4 tahun itu udah nggak dihuni. Karena terakhir emang mbak gue punya istri terakhir nih, dia udah nikah lagi. Jadi dia itu tinggal sama suaminya ya kan. Jadi rumah itu emang kosong. Nah, mungkin karena dapat kabar dari kita keluarga mau main ke sana, mau silaturahmi, saudara gue yang kamu mungkin ya coba bersihin lah ya kan, kita bersihin kan ya, mau ada tamu kan ya, mau ada keluarga datang kan ya. Nah, tinggallah kita di rumah kosong tuh yang udah kosong 4 tahunan lah. Nah,
Itu gua setelah gua sama keluarga istirahat sore, gua tuh inisiatif lah, gua mau lihat sawah mbah-mbah gue itulah kan ya, mana aja sawahnya kan ya, karena selama ini kita nggak tahu dong, kita keluarga di Jakarta tuh nggak tahu tuh peninggalan mbah kita tuh sawahnya mana aja kan ya. Nah gua, abang gua sama sepupu bang, sepupu yang ada di kampung, bukan yang di Jakarta juga ada sepupu, cuman dia nggak ikut. Oh iya. Nggak ikut ya kan gue dua keluarga nih. Jadi sepupu gue yang di Jakarta dia nggak ikut, dia lebih milih karena dia udah punya anak juga kan, dia milih main ke kali lah, sungai lah, kita sebut sungai lah. Nah gue bertiga lah tuh. Nah gue 1 kilo dari rumah, gue ke sawah mbah gue. Kebetulan sawahnya itu kan agak nanjak lah, ada bukitnya gitu lah, bukit. Nah di pinggir jalan itu kan ada tukang bakso, berhentilah kita di situ nih. Kita berhenti taruh motor, sebenarnya bisa bawa motor. Karena sawah tengah-tengah jalan buat naik itu kisaran 1,5 meter, maksudnya lebarnya ya. Nah iya lebarnya, bisa naik motor karena cuma jalan aja lah, gue pikir kan ya. Ponakan gue, sepupu gue juga bilang udah jalan aja katanya. Ya udah jalan aja lah, bertiga lah gue jalan itu kan. Nah jalan lah gue bertiga kan ya. Nah dikasih tahu lah ini sawahnya lah kan ya, ini ada ladang lah mau tanam apa gitu katanya kan. Nah penasaran aja kan gue, jadi gue nanya kan ya, coba kita ke atas lagi yuk. Ya gue ke atas lagi lah, jadi emang bang itu tuh di dekat sawah itu emang tuh banyak kuburan. Oh iya. Ada kuburan tuh. Dan itu kuburannya bukan kuburan umum, apa kuburan keluarga kayaknya. Oh kuburan. Jadi emang di situ kan tanah itu kan udah terbagi, ada tanah dari pihak mbah gua, mungkin ada tanah dari pihak gua nggak tahu ya, mungkin itu keluarga mbah gua yang kakak-kakaknya yang dulu nih, jadi emang ada kuburan situ, ada beberapa kuburan. Nah kebetulan emang kuburan mbah gua itu paling deket sama sawah, yang paling deket sama sawah kan. Emang kita kan ke situ juga tujuannya kan ya mau bersih-bersih juga lah, sekalian lah ya kan, karena kita ziarah lah ya. Iya kita pas lebaran kan nggak pulang kan, setelah lebaran sekalian bersih-bersih lah. Nah beres lah tuh, iseng lah. Maksudnya kan kita penasaran kan ya, kalau sepupu gue ya aja dia, ya udah yuk ya kan ya, karena dia mungkin tahu jalan, tahu situasi kan ya udah yuk jalan lah kita bertiga kan ya selang setengah jam itu bukit kan bang, kita nanjak ya kan ya, kisaran mau jam-jam 5:30 ya menjelang maghrib lah kan ya. Sepupu gue juga bilang nanti kalau mau maghrib kita turun aja kan ya, nggak usah lanjut kan ya, namanya maghrib ya nggak enak lah kan. Oke lah, berhentilah kita di satu tempat tuh, berhenti kan ya, sembari lihat-lihat lah, mungkin tuh udah mentok kali bang, udah mentok karena mau maghrib kan ya. Kita berhenti istirahat dulu ya, sebatang 2 batang lah ya kan, sebatang 2 batang rokok kan ya. Nah nggak lama turun lah kita kan, kita coba turun lah. Emang tadi sebelum gua nanjak itu gua udah rasa nggak enak bang, udah punya feeling nggak enak. Pas ini sih, pas setelah lewatin kuburan sebenarnya. Oh, pas. Nggak tahu kenapa, jadi kayak hawa tuh kayak beda gitu bang, maksudnya. Makin jauh dari jalanan tadinya ada suara kendaraan kan, tiba-tiba kan sunyi kan. Boro-boro suara jangkrik kagak ada bang, jadi benar-benar sunyi banget kan ya. Udah. Jadi pas jalannya juga udah beda tuh gua tuh. Pas jalan pun kan gua paling belakang bang. Kebetulan abang gue tengah nih, gue belakang, abang gue tengah, sepupu gue paling depan lah, karena dia yang tahu jalan kan ya. Gue pas jalan aja tuh kayak gimana, kayak di belakang gue kayak ada orang apa enggak sih, gitu kan ya. Kan gue bertiga doang nih kan, gue halu apa gimana gitu kan, udah parno duluan kan ya. Nah emang seberapa kali gitu kayak gue ngerasa kayak ada aja gitu bang ya. Kayak ada sekelebatan di belakang. Sekelebatan di belakang itu kan. Gue nengok kan, nggak ada lah, ya kan ya, karena emang ya cuma kita bertiga doang, nggak ada lagi kan. Nah mentok, berhenti, ya udah turun lah kita kan, turun belakang lagi gue, karena gue udah lupa jalan turun. Iya. Karena gue bukan orang situ kan. Iya. Gue lupa lah gue jalan turun lah. Turun lah belakang lagi, formasi sesuai dengan nanjak nih, awal nanjak nih, depan sepupu, tengah abang gue mah kayaknya kayak nggak merasa apa-apa gitu kan ya. Emang gue turun pas mau mendekati kuburan, jadi
sawah, kuburan, barulah mulai rindang lah itu kan ya, mulai bukit rindang gitu lah, udah kayak hutan gitu kan ya. Pas mau dekat kuburan, kerasa lagi gue tuh, gue bilang gue bertiga doang ini kan ya, tapi kok kayak ada seliwetan lagi nih, gue penasaran, gue nengok lagi kan ya, kagak ada. Cuma sebelumnya emang kayak ada itu lagi tuh, lewat lagi kan, hitam lah, warna hitam gitu lah bang. Gue penasaran, gue nengok kok nggak ada kan ya. Oke lah, gue turun lewatin kuburan juga tuh kan beres. Akhirnya gue ke tempat bakso, ya gue makan lah situ kan ya. Emang rencana beres kita mau makan sini lanjar, katanya enak lah. Ya udah gue makan situ. Kebetulan sepupu gue diem cerita bang, ceritalah kenapa dia minta turun mau maghrib, karena pas banget pas momen berhenti itu nih, gue bilang tadi mentok terus berhenti. Nah dia pas arah, mungkin kalau dia mungkin bilangnya apa ya, arah ngulon lah, gua arah ngulon lah. Bahasa kalau orang Sunda tahu lah tuh, wah ngulon kan ya. Nah dia ini apa tuh, ngelihat apaan? Jadi kayak perempuan, dari perempuan nggak beraturan gitu bang. Hancur ya. Kayak gitu gak beraturan lah. Nah bilang lah pas di tempat bakso baru dia bilang kan, oh kata gue, oke lah kata gue. Kalau gue sih cerita juga sama, gue bilang anjir juga ngeliat kan, bukan ngeliat apa, ngerasa tuh kayak kok di belakang kayak ada yang ngikutin, udah berapa kali gitu kan ya. Oh ya udahlah, pulanglah kita tuh bang, pulang kan ya, grab. Besoknya gue di rumah tuh sendirian bang. Gue sendirian di rumah, gue nggak tahu kan, gue tidur. Jadi pas sebelum tidur emang gue tahu masih ada orang. Pas tidur ternyata gue sendirian tuh, yang lain pada, jadi di kampung itu gue banyak saudara juga bang, tapi beda-beda rumahnya, maksudnya berjarak lah. Ada yang di sini kan ya. Keluarga gue itu yang lain tuh sama keluarga gue itu silaturahmi ke yang ini misalnya. Gue tidur tinggal lah, gue ditinggal. Gue kayak ngerasa tuh kayak rep-repan gitu bang, gimana kayak tindihan gitu. Ketindihan, iya. Jujur ketindihan gue sering, tapi ini yang paling beda bang. Sering gue ketindihan, di rumah pun gue sering. Namanya laki, apalagi laki kalau belum junub jujur aja. Itu gue sering kayak gitu, sering gue ketindihan ya. Tapi ini pengalaman gue paling beda masalah ketindihan. Gue ketindihan tidur tengkurap, ya kan. Ketika gue tengkurap itu, sebelum gue tidur emang gue habis nyapu bang sebenarnya bang. Gue nyapu, sapu tuh gue taruh di jadi tempat tidur ada lemari ini bang. Gue sendiri di lemari, posisi diri ya, posisi ya. Itu sapu posisi berdiri, gue tengkurap. Ketika kayak rep-repan atau ketindihan tuh kayak gue kayak rasa mau berontak, gimana sih bang? Tapi susah. Iya, berontak, teriak, itu pasti tuh. Iya susah. Tapi susah banget ya. Gue udah coba kan ya berkali-kali, kok nggak bisa kata gue kan ya. Cuman rep-repan itu kan antara sadar nggak sadar, kayak setengah gitu. Kesadaran gue yang setengah itu, gue menjatuhkan sapu bang. Nah ketika gue berhasil untuk bangun nih, sapu itu emang bener jatuh ternyata. Nah tapi emang pas sebelum gue bangun itu gue kan madep tengkurap awal itu bang. Gue bergerak lah tidur kan, maksudnya jadi telentang gitu kan ya. Nah gue jadi telentang nih. Ini yang lumayan ini nih bang nih. Ketika gue telentang itu gue posisi kan bantal gini nih. Posisi pala itu kan madepnya ke sana. Nah kebetulan kan cermin. Pas banget ada cermin tuh kebetulan tuh. Nah entah kenapa pas gue ngeliat menghadap ke cermin itu, gue ngeliat tuh sosok kayak, ini ada dua nih bang nih. Pertama yang gue lihat ini yang jelas nih, sosok kayak pocong putih ya kan ya, terus agak kuncup gitu lah. Gue bilang lah, bukan mau kena itu udah pasti beda itu kan ada. Nah yang kedua nih, ini bocah, gendernya tuh kayak perempuan kecil, kisaran 4 tahun, dia lagi depan kaca. Depan cermin lagi ngaca, dan yang bulat dia kayak bertingkah gitu. Gimana sih kacanya? Ganjen entah centil, gue gak tahu dah. Kayak bertingkah gitu kan ya, gue lihat kan ya. Bangun lah gue tuh bang. Karena gue bangun kan ya, pindah gue ke depan kan, ambil minum gue. Ya mungkin karena gue agak takut juga kan ya, sendirian. Gue bingung pada kemana nih kan ya.
posisi emang gue di situ ya, karena pas gue ngeliat kayak gitu kayak agak-agak wah takut juga nih kan ya. Ke belakang lah gue ngambil air. Itu gue ngerasa tuh kayak gue kan dipanggilnya Tong nih, Tong ya kan, keluarga gue semua panggil Tong nih. Gue kayak empok gue tuh kakak gue nih, gue kayak denger suara kakak gue tuh manggil Tong tapi pelan. Nah jadi gini bang, posisi kamar itu, ini kamar nih, pintu kamar nih, tembok begini. Pas gue mau ke belakang, nih, mau ke dapur nih, minum. Ada kayak ada yang manggil Tong, ya kan? Nah, gue ngeliat, maksudnya gue nengok. Ketika gue nengok itu, gue ngeliat bayangan itu keluar dari kamar, nembus ke tembok. Anjir. Nembus. Bukan masuk ke kamar ya. Ini soalnya gue bingung. Kalau orang masa ya nembus tembok sih? Iya. Kalau masuk ke kamar masih logika tuh. Iya. Ini jadi keluar dari kamar terus nembus tembok gitu. Nembus tembok. Ngilang lah, gue ngerti dah tuh ngilang atau nembus itu tuh. Gue nengok, nggak ada siapa nih kata gue nih kan ya. Oke lah, gue ambil minum kan ya. Gue langsung diem lagi tuh. Maksudnya ngenakin suasana ya, gue nonton kan ya, kayak gue nonton. Gak lama oke lah. Itu kondisi jam berapa bang? Itu kondisi sebenarnya masih ya siang lah, bukan siang, jam 3-an lah bang. Jam 3 sore ya? Sore itu bukan malam bang. Itu bukan malam, itu masih siang, itu masih terang itu. Mungkin karena ya gue sendirian terus gue parno kali ya. Gak lama keluarga gue pulang lah. Nah, pulang pas pas malamnya itu gue iseng bang. Jadi gue iseng jam 12 sudah baru tidur kan ya, gue masih megang handphone aja lah gue. Megang handphone sambil mudut sambil ngopi depan pintu kan ya. Namanya di kampung jam segitu udah sepi bang. Iya pastilah. Cuma gue usil aja tuh, ngapain gue. Cuma emang ya lagi asik aja gitu kan, lagi asik aja ya. Posisi udah semakin larut, ngantuk deh gue bang. Gue ngantuk banget kan ya. Nah nggak tahu kenapa itu rumah kan kunci lah. Nggak ada kucing, nggak ada apa, semua pada tidur kan ya. Jadi di belakang gue tuh kayak ada yang lewat bang, ngelewatin depan gue langsung gini. Dan itu tuh kayak apa ya, putih gitu. Dan gue kesentuh bang. Kesenggol Gue berasa itu. dan bukan nggak ada. Bukan nengok bang, jadi dia ngelewatin gue lewat depan gini. Oh. Bukannya begini, bukan. Oh iya. Jadi posisi gue lagi lihat handphone begini nih sambil ngantuk. Dia langsung lewat begini dan gue kesenggol. Ini banget, ketara banget, kerasa banget kayak kesenggol. Itu bukan kucing bang. Siapa yang lu lihat bang? Kayak cahaya gitu bang, maksudnya tuh gue nggak tahu itu bayang putih, sosok bukan sosok sih bang ya. Kayak terbang gitu ya, sering. Sekelebatan doang. Cuman jelas putihnya. Kalau yang gua sebelumnya kan yang kemarin itu kan kalau lewat kan hitam, itu putih, bukan kucing. Dan itu lebih cepat dari kucing bang, dan cepet banget itu, dan gue jelas banget tuh. Jadi gak ngantuk gua tuh bang. Gue setelah hal kejadian itu tuh gue jadi melek tuh, melek nih. Nah sejam gua melek, lampu mati. Ngejepret. Iya, jepretnya turun ya. Turun nih. Yang lain juga belum pada bangun tuh. Gue masih sendiri kan ya. Inisiatif lah gue lah. Namanya gue yang bangun. Inisiatif lah gue coba nyalain bang. Nah, belum gue nyalain. Ini gue belum pernah ngalamin kayak gini kan ya. Pas mau gue nyalain itu, kok tiba-tiba saklarnya itu bang. Saklar. Ya. Belum gue sentuh bang. Itu udah naik sendiri. Tak aja. Lah kok bisa ya? Nah itu dia, gue juga bingung gue. Iya harusnya kalau turun iya wajar gitu. Turun wajar ya kan. Itu emang udah SOP-nya PLN kalau mau jepret turun kan ya. Tapi ini belum gua sentuh, belum kepegang kan ya. Slek, nyala lagi kata gua. Lah, kata gua. Kok begini kan ya. Tapi di situ gua kadang-kadang ya kalau misalnya ada hal kayak gitu gua kayak takut tapi mau gua lawan dengan emosi gua, bang, siapa dia? Iya. Kadang-kadang gua begitu bang kan ya. Oke lah. Nah, selang nggak lama tidur lah gue situ kan bang, tidur. Nah ternyata pas besokannya gue ketemu lah sepupu gue kan ya, gue cerita lah sepupu gue. Jadi
gue ceritain lah semuanya lah tentang gue masalah depan ya kan ya, tentang gue ngeliat pocong dan bocah yang ngaca itu kan ya. Sepupu gue juga bilang kan ya, sebenarnya dulu tuh di sini nih kan, di sini tuh dulu tuh tempat sampah Jar, bilang gitu. Si rumah itu. Pekarangan sebelahnya. Oh, pekarangan sebelahnya. Yang jadi halaman sekarang nih, jadi halaman tanah gitulah, kayak kebun gitulah. Nah, dulu tuh sebelum dipagar ya kan, dulu banget sebelum dipagar tuh, dulu tuh ini kayak buat sampah gitulah ya kan. Nah, pernah ditemuin bayi mayat bayi. Mayat bayi bang. Oh, makanya gue mungkin mikirnya, oh mungkin kejadian gue yang pas gue ngeliat anak kecil itu mungkin ada sangkut pautnya sama itu gitu kali ya. Nah, gue baru dengar tuh dari sepupu gue itu, oh ternyata di sini tuh emang dulunya tuh pernah temuin mayat bayi, ada yang buang. Dan cerita juga emang yang buang juga bukan orang jauh bang, ternyata bang. Gitu. Jadi dulu ada orang, pernah ada yang kontrak nih dulu nih, ya kan? Yang nggak tahu kenapa dia, ya mungkin gue nggak tahu lah hubungan atau gimana. Pas buang dia langsung hilang. Tapi warga tahu. Nah disitulah dari rumah gue itulah bang ditemuinya dulu. Makanya gue ekstrim juga lu bang. Dan lu di situ berapa lama bang? Gue kurang lebih 5 hari saat itu. Oh 5 hari. 5 hari. Dan lu ngalamin kejadian itu 2 harian berarti ya? 2 hari setengah lah bisa 2 hari itu setengah, ya, ya. Kan yang apa tuh? Yang gue habis nyampe ya kan, terus gue kena tindih itulah ya kan ya, sama yang malamnya itulah. Nah ini 2 harian lah bang gue kena itulah, ngalamin. Dan selain lu ada yang ngalamin juga nggak? Sepupu gue. Sepupu. Jadi kebetulan pas hari ketiga nih, hari ketiga itu kan kamar mandi tuh di luar bang. Jadi di kampung gue itu belakangnya tuh sumur. Iya. Sumur masih timbaan nih. Oh ya kampung kan? banget lah ya. Kampung banget. Nah. Terus kamar mandi di luar. Nah, gue iseng kan ya. Dia ke belakang tuh ngapain? Nggak tahu teriak-teriak. Teriak-teriak kamar mandi. Gue bilang lagi ngomelin siapa di kamar mandi? Masa iya ngomelin orang lagi buang air kan ya? Iya. Pas masuk gue bilang ngapain gue bilang kan ya. Nenek-nenek katanya gitu. Nenek-nenek gue kagak ada. Emang gak kelihatan Jar nenek Jar. Gitu. Lah. Gue nggak tahu. Dia jadi mungkin dia bisa ngeliat kali bang ya. Gue aja nenek-neneknya mana pak? Emang gak kelihatan katanya. Itu nenek-nenek lagi ngapain katanya? Ya dia lagi standby di situ aja, mungkin sosok nenek-nenek standby di situ. Jadi bukan manusia gitu bukan manusia. Iya. Jadi emang sosok nenek-nenek kata beliau ya kan, kata beliau ada di kamar mandi itu gitu. Oh gitu. Dan sepupu gua yang lihat kan ya, dia entah marah entah gimana gua nggak tahu, kayak bahasa kampung lah bang. Gua nggak paham. Cuma pas gua tanya marahin siapa, gua bilang kayak nenek-nenek, cuma emang nggak kelihatan. Itu. Oh gitu. Oh iya, kampung lu tuh di mana? Di Brebes bang. Oh di Brebes. Brebes. Tapi itu masih sumur nimba begitu, itu berarti masih kampung banget ya. Di gue juga masih ada sih kayak gitu. Jadi terakhir kemarin gue 2019 situ lagi bang, sumurnya masih ada. Sumurnya masih ada. Cuman update terakhir gue tahu itu rumah udah dirubuhin. Oh udah dirubuhin. Pas gue pulang kampung lagi 2019. Dan itu udah nggak ada rumahnya. Udah dirubuhin, udah rata. Ya karena nggak ada nempatin lagi bang. Oh iya sih. Udah nggak ada nempatin lagi. Dikontrakin nggak laku? Kalau kampung mah jarang ada yang mau kontrak bang. Iya siapa tahu gitu, murah-murah kan ada yang mau. Ya kalau ada yang mau kan lumayan juga. Tapi jarak dari rumah yang lu tinggalin itu tuh ke rumah sebelah atau tetangga atau siapa itu jauh nggak sih? Dekat bang sebenarnya. Masih dekat. Oh masih dekat. Masih dekat sebenarnya. Nggak terlalu jauh lah. Ya kayak dia kampung nih. Kalau rumah-rumah itu dia masih dekat, cuma emang nggak luas, maksudnya nggak perumahan padat banget terus banyak, enggak. Jadi cuma padatnya di sini aja nih, udah gitu. Jadi nggak terlalu luas padatnya bang. Dan kanan kiri setelah jalan sawah. Oh masih banyak sawah. Dan tetangga ada yang pernah ngalamin kayak gitu atau enggak? Kalau tetangga ada juga yang cerita pas lagi mandi. Oh pas lagi mandi. Jadi gini bang. Itu yang sumur itu yang timbaan itu iya pakai umum. Oh pakai umum.
nggak cuma membuat keluarga gue doang, tapi emang itu mungkin dipakai buat umum. Ya ada lah tetangga situ juga mandi di situ. Jadi di sono itu mandi tuh kayak maaf kayak gak tahu malu. Gak pakai baju, mama juga. Oh iya paham. Iya kayak gitu. Iya. Gue kadang ngeliat aja gitu kan ya. Nah, ada tetangga gue lah pernah ngalamin malam lah dia wudu. Mungkin ya sholat isanya udah kemalaman kalian. Jadi emang timbaan sumur tempat wudu. Nah tempat wudu situ. Nah itu tuh udah banyak lumut gimana sih bang? Lembab. Iya lembab. Nah lembab. Dia cerita sih di dekat sumur itu kan masih ada space tuh kalau nggak salah masih ada space. Nah kelar wudu, nah lihat situ udah. Lihat apaan? Nenek-nenek juga katanya. Oh nenek-nenek juga. Iya. Iya. Itu siapa ya nenek-nenek, gue bingung. Gue juga gak tahu. Iya makanya masalahnya yang meninggal itu kan sosok anak kecil kan, bayi lah ya. Ya yang gue denger, yang gue tahu dari sepupu gue emang bayi yang dibuang. Tapi kok yang sering nongolin tuh nenek-nenek justru. Ya? Tapi lu kan pas harapan tuh ngelihat sosok si bayi Anak itu kecil. si anak kecil itu. Lu ngeliat mukanya nggak? Kalau mukanya nggak jelas bang. Oh nggak jelas. Dalam arti bukan nggak jelas. Maksudnya gini ya. Kayak bukan muka orang normal. Pucat. Bukan. Apa ya? Dibilang pucat sih enggak. Kayak malah kayak berantakan juga bang. Kayak hancur gitu. Kayak hancur. Cuma hancurnya sih nggak hancur banget parah banget. Jadi kayak hancurnya sih hancur standar lah. Kayak gimana sih kayak iya. masih ada matanya gitu. Cuma nggak normal dilihatnya. Nggak normal. Soalnya jarak gua tidur sama kaca itu nggak jauh. Oh Ya jadi gimana sih ukuran kasur sih bang ya kan? Iya. Terus paling space 50 cm cermin. Oh iya. Jadi nggak jauh, jadi emang ya masih kelihatan lah gitulah. Kayak gitu. Ya serem juga sih. Apalagi rumah udah lama nggak ditinggalin ya, beda hawanya juga. Beda bang hawanya bang. Dulu gua pernah pulang kampung di situ itu kan pas masih ada mbah gua kan ya. Biasa aja sih. Ya iya. Nah, pernah gua malam-malam bakar opak sendirian juga tengah malam masih biasa aja dulu. Masih biasa aja. Nah, semenjak nggak diisi 4 tahun itu jadi ada ya pengalaman kagak jelas gitu. Ya iya sih. Gue juga kalau kontrakan yang udah lama kagak ditempatin ngedengar kayak gitu biasanya hawanya beda, agak dingin, anyep-anyep gimana gitu kan. Iya bener. Dan sekarang ada rencana mau balik lagi Bang Son? Kalau rencana sih ada, cuma udah nggak mungkin tinggal situ. Jadi alhamdulillah emang saudara-saudara lain kan ngebangun masjid, ada aulanya. Paling gue tidur situ. Kemarin pas 2019 gue tidur situ. Oh di situ. Pas banget pinggir sungai. Nah katanya nih si ponakan gue punya ponakan bang, masih kecil kan ya. Dia nggak betah di situ, nggak betah di aula itu. Gara-gara? Di pojokan ngeliat. Ngeliat. Katanya sih ngeliat kayak rambut panjang, putih. Tapi namanya bocah kadang-kadang kan omongannya kan ya simpang siur kan ya. Iya. Pokoknya dia nunjuk nih, lebih tepatnya nunjuk dia. Padahal itu TPA bang. Oh TPA. Jadi emang itu baru dibangun TPA, belum ada jendela. Langsung langsung. Iya kayak jendela cuma belum dikacain lah. Oh belum dikacain. Belum dikacain. Ya lowong gitu ya bang. Pas sungai. Bukan seberang. Ya udah benar-benar sungai. Sungai banyak pohon juga lagi. Berarti di sono masih ya bisa dibilang pohonnya masih banyak ya? Banyak. Pohon jati juga ada. Banyak kesana. Dari jalan jalur utama jauh nggak sih? Kalau enggak jauh. Kalau ke kali itu deket bang. Karena kalau misalnya jalan di jalur utama sebelahnya udah kali sebenarnya. Oh. Udah kali. Jadi sebelah kanan kali, sungai. Sungai. Sebelah kiri sawah rata-rata gitu. Ya ada pemukiman yang nggak jauh dikit sawah gitulah. Oh iya mencelok ya. Nah kalau aksesnya pas mau ke sono baru tuh kanan kiri hutan. Oh berarti ya lumayan masih serem juga ya. Serem kalau berangkat malam. Bukan berangkat malam, kalau sampai di situnya malam tuh. Iya kemalaman. Lumayan tuh serem tuh. Iya sih. Iya gue udah Selain keadaan serem, keadaan jalan juga bang sempit. Pas satu mobil. Ya 2 mobil, cuma ngepres iya. Jadi kalau kata saudara gue sih orang-orang sana sih ya yang bisa main malam dengan kebut orang
jago biasa di situ. Kalau orang-orang luar ya nggak bakal bisa gitu. Nggak bakal bisa, mending ngambil siang katanya. Gitu. Aduh, tapi ya lumayan sih itu, lumayan serem juga sih pengalaman lu Bang. Dan gua ucapin makasih banget nih Bang udah mampir ke sini ya. Jangan kapok-kapok kalau misalkan punya cerita lagi boleh nanti diceritain lagi. Dan ya begitulah kalau misalkan punya rumah yang nggak ditinggalin, terlepas dari serem atau enggak sih ya tetap akan beda hawanya ya kalau misalkan rumah jarang ditinggalin. Dan ya gue juga pernah ngerasain, mungkin lu yang punya pengalaman kayak gitu juga pernah ninggalin rumah yang udah lama maksudnya ditinggalin, tiba-tiba ditinggalin lagi, mau lu dapat penampakan atau enggak tetap hawanya tuh pasti bakalan beda. Benar. Dan buat lu yang nanti next mudik ya gue doain hati-hatilah di jalannya gitu ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja, gue bakalan undur diri, gue Samsul undur diri dan Gua Anjar undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.